جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله. Untuk membaca ini saya persilahkan kepada saudara Rian. Ini kan? Ini sampai kok. Ini sampai ini. Babu namun seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu naumur rojali fil masjidi wa qala Naumir rijali fil masjidi. Babu naumir rijali fil masjidi wa qala abu Kolabah min anasa kodema rohito manakala ala nabi sallallahu alaihi wasallam fakana nawafil sofah wa qala abdil Rahmani bin Abu Bakrin kana ashabil sofa al-fuqara harrosana jadi qala hadatsana Maya Maya itu bujune Pak Sirot. Iki sih. Ayo. Hilang. Ayo tangan iki bocah. An Abdillah qala hadatsana Nafai qala akhbaro Abdillah annahu kana yanamu wahwa syabbun a'zabu la ahlalahu fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Qataita bina Sa'ida qala hadatsana Abdul Azaizi bina Abi Hazama an Abi Hazam an Sahli bin Sa'ad qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimata falam yajid aliyan fil baiti faqala aina ubnu ammiki qalat kana baini wa bainahu syai'un faghadabani fa kharaja falam yakil indi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li insani unzur aina huwa qad saqata ridauhu an shikihi wa asabahu turabun
faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsuhuhu anhu wa yaqulu kum aba turabin kum aba turab. Hadatsana Yausafa bin Aisyah qala hadatsana bin Fadoili an abi titik an abi Hazama an abi Hurairah qala raaitu sab'ina min ashabis suffati ma minhum rajulun alaihi ridaun imma izarun wa imma kisaun qad rabatu fi a'naqihim faminha ma yablughu nisfas saqaini wa minha ma yablughul ka'baini fayajma'uhu biyadihi karahiyata altura auratuh. Sambung. Pertama, bahwa tidak ada perkataan yang lebih indah setelah Quran itu adalah kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kalian nggak paham, tetapi upayakan telinga kalian sering dengar daripada sering dengar musik, daripada dengar pop, daripada dengar tenan, daripada kalian mendengarkan SKTV, daripada kalian mendengarkan YouTube-nya Mas Mif, daripada kalian mendengarkan YouTube-nya Kang Ulil channel yang mau roboh channelnya, maka lebih baik kalian mendengarkan kalamun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidak paham. Bahwa diceritakan tadi, dibacakan hadis, meskipun saya nyimak juga bingung artinya apa kalau semuanya dibaca Fathah gitu tuh. Babun naumir rijal fil masjid. Ceritanya ternyata setelah saya baca tentang hukum seorang laki-laki tidur di apa? Masjid. Kalau kemarin perempuan jelas tidak boleh. Kenapa? Karena auratnya lebih vulgar, lebih rapat daripada laki-laki. Meskipun kadang-kadang laki-laki itu tubuhnya offset maksudnya lebih offset daripada perempuan. Perempuan secara fisik punya payudara menonjol, tapi kadang-kadang laki-laki ini lebih menonjol daripada payudara. Contohnya, ya kan? Perutnya kadang lebih menonjol dari payudara, lebih abu. Maka perempuan beda dengan laki-laki dari segi hukum. Disebutkan bahwa hadis Nabi bahwa Abdullah bin Umar annahu kana yamamu wa huwa syabun azab. Abdullah bin Umar itu dulu tidur di masjid sedangkan dia ini jomblo. La ahlalah, gak punya keluarga, persis Ardi. Maksudnya segi statusnya mulia Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu termasuk sahabat sing mlebu surga. Lah Ardi belum jelas harapannya mlebu surga. Tapi mbone takdir. Terus gampang kecemplung. Nek kecemplung yo gandul sing gak kecemplung kondungane lho. Dan
beliau tidur di Masjid Nabi. Masjid Nabi di mana? Masjidin Nabi Madinah. Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian dibaca tadi ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah. Singkat cerita Nabi ini datang kepada Fatimah. Siapa Fatimah? Siapa Fatimah? Istri Sayyidina Ali, yang tidak lain adalah siapa? Siapa ya? Fatimah itu siapa? Lu gak kenal? Kok kenal kok malah tenan kin piye? Ayo siapa Fatimah? Laki kenal, putrinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yajid Ali, dikulai ternyata Nabi mencari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu arba. Karramallahu wajhahu fil bait. Faqala aina ibnu ammik? Nah, ini indahnya Nabi. Nabi ketika mencari mantunya gak jangkar. Kalau lejan nyeluk mantune, "Cung." Nah, lan cung. Iki Kanjeng Jan. Kanjeng nyeluk mantune apa? "Cung." Mantu itu dihormati. Makanya Sayyidina Ali itu nyeluk sama eksiden. Kanjeng Nabi memanggil mantunya itu dengan Aina ibnu Ammik, di manakah putra dari pamanmu? Jadi perlu diketahui Nabi itu dulu ketika bersama keluarga beliau Khadijah, Khadijah, istri pertama siapa? Khadijah. Kemudian Sayyidina Ali masih usia 10 tahun, ketahuilah bahwa yang beriman kepada risalah kenabian Nabi, yang pertama Khadijah, yang kedua siapa? Sayyidina Ali. Orang yang pertama masuk Islam siapa? Yang pertama yang perempuan? Khadijah. Setelah itu Sayyidina Ali yang masuk Islam. Kenapa? Begini. Ketika itu Nabi Abu Thalib dalam keadaan fakir, kemudian Khadijah kan orang kaya, maka diangkatlah anak Sayyidina Ali. Siapa yang angkat anak? Nabi. Tapi di akhirnya anak angkat Nabi dinikahkan kepada siapa? Putrinya. Jadi Pak Leknya punya anak, dinikahkan anaknya. Itu seperti itu. Jadi boleh kita menikahkan siapa namanya? Nikah dengan sepupu boleh enggak? Boleh. Delok. Tapi yang di sini yang perlu sampaikan adalah anak angkat tidak berpengaruh dalam hukum dalam Islam. Artinya walaupun diangkat tetap dinikahkan ke anaknya boleh. Karena apa? Karena nggak ada status. Anak angkat itu cuman kultur, culture, budaya. Itu tidak berpengaruh kepada hukum. Ditanya, qalat kana baini wa bainahu syai'un faghadabani fakharaja falam yaqil 'indi. Ya Rasulullah, suami saya, kata Fatimah, Kanjeng Nabi beliau itu keluar dari rumah, pure. Lelapo kok pure? Faghadabani, tukaran padu. Sayyidina Ali ya, Pak, padu apa meneh Sayyidina Basuni malah luweh nemen. Cuman nek Sayyidina Ali paling sehidup sekali paling padu karo bojone paling ping siji ngono. Lah Kanjeng Basuni siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo sepuluh sebelas dua belas tiga belas sampai 100 ra kena diitung. Tukaran. Mari tukaran sesuai kelon ngono modele. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insaning dur aina huwa faja. Kemudian menyuruh sahabat, sahabat cari itu Sayyidina Ali. Kemana dia? Ternyata faqala ya Rasulullah wa fil masjid raqid. Ya Rasulullah, beliau Sayyidina Ali ternyata tidur di masjid. Perlu diketahui bahwa ketika disebutkan tidur di masjid, kamu harus bayangkan, jangan bayangkan masjidnya Nabi seperti masjid As-Sakin yang punya lantai, yang punya kamar mandi. Nabi enggak ada pun kot umi kita il ard, sepetak tanah ditandai itu masjid.
Artinya masih ada debunya enggak? Masih, enggak ada lantainya. Maaf, enggak ada apa namanya? Nah, lantai namanya bawah ya lantai, enggak ada apa? Keramik. Enggak ada plesteran. Langsung tanah. Lah pertanyaannya, apakah Sayyidina langsung di atas tanah? Jawabannya, ya. Kamu bisa bayangkan zaman dulu. Kalau dibanding ekonomimu ile, kamu kok mengeluh, ya Allah gak iso mangan, gak mangan apa iku, ya Allah suket sampeyan kae. Suket sampeyan kamu gak iso mangan. Gak iso mangan, aku susah di pondok gak iso mangan. Kayak tahu sak pirang-pirang. Kayak apa kok? Tletong. Ya maksudnya tletong ditaburne nang pari-parine dipangan. Cuma awamu iki kadang gak kreatif, mati kutu otaknya ndak dipakai, gak sering digunakan, akhirnya seolah-olah ngomong bisanya hanya mengeluh, menyusahkan orang tua, menyusahkan ibu bapak, tidak pernah menyebut namanya dalam doanya. Pengennya manja, badok, turu, manusia sampah seperti ini. Sampah gak layak untuk bayaran 5 juta sebulan. Itu sampah. Makanya jangan seperti itu. Artinya apa? Kita jangan saling mengeluh ekonomi, gak bisa makan, gak boleh. Nahnu narzuku kata Allah. Allah yang memberi rezeki. Bukan saya, bukan orang tua. Pikir kata Calondong. Ya kan? Nah, ketika itu faja'a Rasulullah wa huwa muttaji. Dan ternyata Sayyidina Ali dikasih Nabi, lah kok turu. Ini bayang nih kayak pas subuh Irsad turu nang jam 09.00 liyane pawanasan sampai muntah. Kena infeksi jidah, kena apa semprot. Wis kena aneh diturne, inseknya didepne raine karo Irsad, karo Rian. Muntah dhewe. Lah kok Irsad tuh turu koncone wis muntah-muntah kepanas, muntah-muntah. Itu ayo kadang nyungsep dhewe traktore. Nek kono jam 09.00 turu bayangno. Bayangno. Iki malah turu, saya tidak turu. Mergo napa? Mari diseneni bojone. Dadi nek basune turu masjid ya persis Sayyidina Ali. Turune tok tapi bojone ora padha. Setelah itu faqad saqata rida'uhu an syaqih. Selendangnya Sayyidina Ali itu ceblok. Kan kerukupan selendangnya misalkan ana korban kok kerukupan ya. Setelah kerukupan ternyata kena angin, mungkin jatuh. Wa asabahu turab, kemudian kena debu. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahuhu anhu. Diusaplah. Krono ngesakne iki mantune, ya Allah mantuku ternyata ndek kene turun di masjid, ya Allah. Mesti dene tukaran jajal nek Kanjeng Faijan. Mesti ditekoki ana apa to cung kowe cung. Mesti belok anake. Ya, ngono iki identik orang tua iki begitu. Makanya nek iso yo terlalu dalam ngurusi rumah tanggane anake mayah buyar lanang ra iso berkutik yo nek diseneni anake yo ben gak popo. Padahal Sayyidina Ali lho raja lho ben akhire. Terus ditekoki. Kum, tangi. Abad turab. Kum abad turab. Diceluk bapake apa jenenge? Lebu itu debu. Abu turab, bapake lebu. Abu ku cuman kunyah. Jadi ketika disebut cara kene ya Mbah Awu. Mergone Sayyidina Ali terkena apa? Abu. Ngono. Pondok kene Gus Naim. Apa Gus apa? Gus Naum. Iki apa iki? Gus Naum. Wong ora kok saiki pindah nang Ardi. Subhanallah, ada makhluk namanya Ardi. Di kokon sawah komputer, gayane umi-umi koyo wiridan. Ternyata melarikan diri. Mari ngono ngrogo sukmo. Jadi turune Hadatsana Yusuf bin Isa. Terus ditanyakan lagi yang hadis ketiga. Tadi ternyata Kang Rian baca berapa hadis ya? Wah, bener. 3.
Berkata Abu Hurairah dawuh, ra'aitu sab'ina min ashabis sufah. Aku ngerti 70 ashabus sufah. Siapa itu ashabus sufah? Ashabus sufah adalah sahabat Nabi yang tinggal di sebelahnya masjid Nabi, yang jumlahnya ada 70 orang. Dia tidak punya keluarga dan tidak punya apa-apa. Tapi bukan ODGJ. Mereka sahabat dekat dengan Nabi. Dan ini cerita ya, Nabi itu dengan ashabul sufah sangat sayang. Ketika Nabi dikasih orang pemberian, setelah sisa kadang dikasih ahlus sufah. Bukan pengemis, ahlus sufah. Orang yang pengen bersama Nabi tapi gak punya duit, gak punya mungkin tinggal di dekat masjid. Namanya ahlus sufah. Dan nisbat ahli sufi itu kepada mereka. Mereka orang-orang yang zuhud. Yang meninggalkan demi apa? Demi mendekatkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta itu ditinggal, tidak punya harta, tidak punya apa, demi apa? Dekat dengan orang soleh. Sekarang ketika kalian pindah, wis ono wong soleh melayu mergo wedi duit, gak duit, pikirannya kerja. Orang dulu ndak, ahli sufah ini orang subhanallah, orang yang taat kepada Allah Taala. Jadi meninggalkan harta dan meninggalkan sebagainya. Kepentingannya hanya pengen dekat kepada Nabi. Pertanyaannya, ma minhum rajulun alaihi rida. Mereka tidak punya selendang, imma izar, tidak punya sarung, tidak punya kain, wa imma kisa, dia tidak punya kain panjang. Qad rabatu fi a'naqihim faminha ma yablughu nisfas saqai. Dan kain panjang itu kadang-kadang dia diikatkan sampai segini. Jadi enggak punya tas ransel kaya awakmu itu ces, apa lamu mondok nggawa ces ilang nelpon mae. Mbok ces ilang manja. Ces ilange kok yo. Wah ngono. Ces kok yo bingung. Omane tangi turu ngeces HP-ne, teman-teman gak mancep di stop kontak. Tangi turu didelok ces. Astagfirullahaladzim. Ternyata kan mau gak mlebu. Gelo kelakuan basuni. Gak usah gampang nesu. Coba lihat dulu. Dulu gak ada al-sufat, cuma pakaian seperti ini. Gak punya rumah, gak punya pakaian, gak punya tas, gak punya apa-apa. Gak mengeluh. Keluar rumah no. Gak mengeluh. Ini kata kuncinya. Maka jangan hidup bermanja-manja. Hidup penuh dengan keinginan yang harus dituruti. Itu yang harus kamu perangi. Musuhmu ada 4. 1. Setan, manusia dan jin. 2. Dunia. 3. Musuh yang terbesarmu adalah melawan dirimu sendiri, yaitu terus kawan nafsu, terus wis gak ana musuh, aku gak rabi ora ngono. Wong musuh hawa nafsu ku nek nafsu oleh, tapi hawa nafsu iki gak oleh. Artinya keinginanmu iki lho nek iso dikontrol sesuai gak dengan perintah Allah dan Rasul, sesuai gak dengan kehendak agama. Kalau sesuai lakukan, kalau tidak sesuai tinggalkan. Intinya tidur di masjid.